Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Dari kuis kemarin mungkin ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin saya share screen ya. Untuk kuis kemarin, nih, nah yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan, ini ada salah satu referensi ya, bisa diklik di bagian sini ya, framework CI tiket bus. Kemudian ini framework CI tiket bus ya, ya fitur-fitur yang tersedia misalnya ya. Kalau misalnya yang dipilih adalah tiket transportasi ya. Kemudian kalian bisa buka juga contoh source code-nya ada di sini. Code Astro Bus Ticket Book System. Nah, ini bisa dilihat di sini tentang tiketnya ya. Terus kemudian fungsi masing-masing fiturnya. Kemudian kalau ingin source code-nya kayaknya ada juga sih contohnya ya. Bisa dilihat di tutorial. Mungkin dari sini ada pertanyaan tentang kuisnya. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Intinya, eh, kalau misalnya kesulitan, Anda bisa buka di link di bagian referensi di bagian bawah dari soal kuis. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, kalian mau ujiannya kapan? Ujian UAS, ya contoh ujian itu kayak kuis kemarin ya contohnya. Jadi kuis kemarin itu merupakan latihan ujian untuk final project. Boleh ditulis atau boleh disampaikan langsung. Kalian mau ujian kapan? Kalau ndak ada apa istilahnya, ndak ada usulan, minggu depan kita EAS ya, atau evaluasi akhir semester. Pak, bahannya mana? Bahannya ya framework mulai .NET, kemudian CI, kemudian nanti mungkin terakhir hari ini kita akan bahas framework Laravel ya. Kemudian model ujiannya seperti apa? Model ujiannya jadi seperti kuis ini. Buat aplikasi, mendeskripsikan, mendefinisikan, kemudian mengkode dan mendokumentasikan. Ya. Oke, baik. Kemudian seperti biasa, yang tidak mengikuti kuliah bisa mengikuti secara asinkronus melalui video maupun modul yang sudah saya siapkan di web. Oke, untuk materi hari ini kita klik bagian WPKK ini, kemudian kita tarik ke bawah ini yang framework Laravel. Ya. Kita bahas tentang framework Laravel ini rata-rata biasanya sudah belajar atau make ya, kita sedikit mengulang, sedangkan yang belum ya mungkin sebagai bahan supaya memahami apa sih framework Laravel itu. Laravel itu ya salah satu framework PHP ya, sebagaimana Code Igniter. Hanya saja di Laravel ini penggunanya lebih banyak lagi, jadi lebih populer. Kemudian framework yang lain apa ada ya, contohnya ada Zen framework, ada Yi. Ya. Kemudian mana yang dipilih ya, biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi
mana yang dipilih untuk dipelajari biasanya adalah yang mudah untuk dikembangkan dan juga mudah untuk diadaptasi. Kemudian ini materi atau modulnya. Nah, sebelum materi, Anda untuk absennya silahkan masuk ke sini. Ini absen. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan berita acara ya. Oke, baik kita akan bahas tentang framework Laravel. Laravel ini adalah merupakan framework yang open source ya. Awalnya yang nulis itu dahulunya ini adalah Tyler Outburn. Tapi kalau sekarang sudah dalam bentuk komunitas. Kemudian Lindsay di bawah license MIT ya. License MIT ini boleh dikembangkan dan sifatnya adalah untuk open source atau untuk edukasi. Kemudian Laravel banyak digunakan karena sintaknya sederhana, kemudian elegan, maksudnya adalah bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang lebih rumit, kemudian juga mudah untuk dipelajari. Kemudian, nah, ini adalah beberapa semacam apa slogan ya di Laravel ya. PHP doesn't hard code happy, enjoy fresh air ya. Ya maksudnya dengan menggunakan PHP ya tidak berdarah-darah ya. Kemudian memprogram atau mengcoding dengan happy dan enjoy ya. Kemudian di Laravel itu memungkinkan ada artisan yang bisa digunakan untuk uh, create atau make coding dengan cara menurunkan atau mengembangkan. Kemudian menurut web desainmu ya PHP Laravel ini adalah banyak digunakan oleh developer atau salah satu framework PHP yang populer. Dengan Laravel ini mempercepat dan mempermudah development website. Ya. Nah, untuk memakai atau membuat Laravel itu biasanya kita sih bisa pakai installer Laravelnya bisa, tapi lebih mudahnya untuk mengcustomize dan mengadaptasi dengan kebutuhan coding kita pakai yang namanya adalah Composer. Composer ini adalah dependency manager. Apa dependency manager? Itu istilahnya adalah software yang mengatur atau mengelola library mana yang digunakan. Sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi dari awal tentang library apa aja yang dibutuhkan. Library itu makin lama berkembang makin banyak. Sehingga dengan komposer ini, nanti komposer ini yang mengatur, mengelola, dan juga men-set up untuk konfigurasi yang akan kita butuhkan. Nah, dalam menggunakan Laravel itu kita butuh tag editor, ya, ya misalnya Visual Studio Code itu tag editor, Notepad itu tag editor. Kemudian web server, nah misalnya kita pakai SAM atau apa aja. Kemudian database, ada MySQL, kemudian SQL Server, Oracle, dan sebagainya ya. Nah, yang lebih mudah ya SAM, itu di dalamnya ada web server apa aja kemudian sama MySQL. Kemudian Composer. Composer adalah paket aplikasi Dependency Manager, yaitu aplikasi yang mengatur, men-set up ya kebutuhan dari library yang digunakan. Oh, ini ada lagi Hud Kurnia Cahya. Ada yang mau disampaikan? Iya Pak, kenapa Pak?
Ada yang mau disampaikan? Saya tandanya notif hijau-hijau ya, mau ada yang mau disampaikan. Oh, tidak ada, Pak. Sudah Oh, tidak cukup. ada. Oke, oke. Ya udah, saya lanjutkan ya. Nah, kita butuh composer atau dependency manager. Nah, composer dapatnya di mana? Ya, di-download dari getcomposer.org. Kemudian composer ya diinstal, setelah di-download diinstal biasa. Biasanya composer nanti akan nyari setting up, misalnya adalah pad yang ada PHP-nya. Nah, kita atur, kita browse, kita ambil misalnya adalah dari SAM. Kemudian kalau sudah selesai, finish, kita bisa ketik cek instalasi komposernya dengan keluar ke command prompt. Ya, kita ketikkan komposer, kemudian -v atau persennya. Oke, kemudian kalau itu sudah, nah, kemudian berikutnya kita bisa install Laravel. Yang cara yang pertama kita ngunduh paket Laravel di GitHub, kemudian kita eh, install dan konfigurasi sendiri. Atau bisa juga dengan menggunakan komposer yang sudah ada. Caranya dengan buka command prompt, kemudian masuk ke htdoc-nya SAM, kemudian setelah itu tuliskan komposer, create project Laravel. Berarti ini adalah kita memerintahkan komposer untuk ngatur akan buat create project dengan memanfaatkan framework Laravel. Ya. Kemudian selanjutnya prefer disk ini adalah kalau ada instalan di lokal atau distribusi lokal, maka dia tidak perlu ambil yang ada di internet atau di web. Tapi kalau tidak ada, maka dia ambil dari di internet. Ya. Nah, kemudian Composer create project Laravel / Laravel, ini instruksinya ya. Nah, yang berikutnya ini bisa misalnya kita buat blog ya. Ya, ini berarti blog strip refer disk enter ya. Kalau kita buat aplikasi toko online ya, Composer create project Laravel / Laravel toko online prefer disk, terus kemudian di enter. Nah, kalau itu komposernya sudah dipanggil, kemudian terkoneksi, maka dia akan create project. Create project statusnya ini, create project in Laravel. Kemudian library apa saja yang dibutuhkan akan diinstal. Oke, kemudian kalau sudah selesai, maka satu project kita akan ditaruh di folder. Tadi kebetulan kita ambil nama proyeknya Laravel, sehingga di direktori SAM htdoc ini ada folder project Laravel. Nah, kemudian berikutnya untuk ngecek apakah misalnya itu sudah terkoneksi atau belum, kita bisa ketikkan nama localhost, kemudian folder projectnya tadi, kemudian public. Nah, struktur project di Laravel. Struktur project di Laravel itu ada app, application, bootstrap, vendor, public, ya. Kemudian ada artisan ya, bukan artisan ya. Kemudian composer, kemudian PHP unit sampai server. Artinya mulai untuk create awal sampai ke testing. Nah, pertama yang perlu kita ketahui kalau ada sebuah request, maka kita atur untuk bagian routingnya. Sesuai dengan namanya routing,
itu adalah mengarahkan sebuah request ke bagian kontrol mana yang akan melayani request tersebut. Sehingga routing itu adalah rute atau peta penghubung atau koneksi yang menghubungkan sebuah request dengan respon yang disediakan oleh kontrol dari aplikasi. Setiap ada request terhadap alamat tertentu, maka alamat akan dieksekusi terlebih dahulu dalam routing sebelum menampilkan hasil responnya. Nah, letaknya routing itu ada di app routes ini ya. Nah, kita bisa coba cek dengan buka folder Laravel atau projectnya yang telah diinstal, kemudian buka folder app, dibuka, kemudian routes.php. Ini adalah routes.php-nya ya. Kemudian ini contoh kalau kita misalnya menggunakan atau membuat hello ya. Kemudian metode yang ada di routing. Metode yang ada di routing ada route get, route post, route put, route delete, kemudian route end. Oke, sebagai contoh ya, kita pertama memanfaatkan dahulu yaitu adalah membuat hello world lah, semacam hello world ya. Cuma di sini tulisannya webnya pakai Halo Bro ya. Itu kita buat, itu dokumennya ada di id ravel.com. Linknya saya sediakan di bawah dari presentasi ini. Nanti kita bisa lihat sama-sama bagaimana kita memulai menggunakan framework Laravel. Nah, untuk membuat atau memanfaatkan framework Laravel, kita mesti paham dulu bagaimana mekanisme atau struktur sebuah request itu dibangun. Seperti CI, maka framework Laravel itu adalah strukturnya adalah kita pakai MVC atau Model View Controller. View mengurusi tampilan user, model mengurusi tampilan data, sedangkan controller mengurusi proses bisnis atau logic controlnya. Jika sebuah request itu disend, maka pertama itu akan ditangkap oleh routing. Routing atau bagian router ini yang kemudian akan mencocokkan ya ke bagian controller mana yang perlu merespon. Selanjutnya bagian controller akan memilih apakah dia sebuah request itu meminta data atau cukup mengembalikan tampilan. Kalau meminta data, maka dia merequest dari model. Setelahnya kemudian diformatting dan ditampilkan ke view, kemudian menjawab dari user request. Nah, contoh yang lain kalau tadi adalah Hello Pro, kita bisa memanfaatkan contoh penggunaan MVC, itu adalah dengan mendefinisikan tabel atau membuat dokumen CRUD ya. Contohnya ini adalah menggunakan database. Oke. Sebagai contoh yaitu membuat form registrasi dengan Laravel. Jadi ada dua contoh. Oke, kita bahas contohnya. Di bagian bawah, di sini, ini ada contohnya ya. Ini ada Laravel Hello Pro, ini ada form registrasi. Kemudian untuk referensi yang lain, kita bisa pakai ini di Medium, isi read.co, Laravel, series belajar Laravel. Ini bisa dibuka. Oke, kita ke Hello World-nya dulu. Ini adalah Hello Pro ya. Kita buka, kita tuliskan codingnya. Pertama tentu download dan instalasi Composer.
Kemudian setelah itu ke app ke root ya. Nih routernya kita set dulu. App root. Nah, kemudian root get kita manfaatkan getnya. Kemudian kita return hello crew. Berarti kalau ada permintaan ya kita balas dengan hello crew. Kemudian untuk controller, ya, ini kalau kita misalnya akses controller ya, itu kita masuk ke app root ya, kemudian arahkan yaitu ke get, lalu juga misalnya kalau yang dipanggil adalah lalu juga arahkan ke site controller lalu juga. Nah, selanjutnya site controller itu kita tulis untuk mengembalikan hello crew-nya. Nah, sehingga di sini kelas site controller extend base controller public function hello juga. Returnnya hello juga bro. Jadi ada halo, kemudian ada halo juga. Kemudian kalau kita akses view-nya, kita bisa akses di bagian app view, kemudian HTML head, halo juga bro. Ya. Nah, aturnya di mana? Kita bisa tambahkan public function hello juga, return head, HTML head title, kemudian halo juga. Kemudian view-nya gimana manggilnya? Ya, public function lalu juga kemudian return view make atau buat lalu juga. Ini adalah manggil manggil view lalu juga yang ada di atas. Itu adalah contoh ya. Kemudian kita back contoh yang memanfaatkan tabel atau database. Kita klik form registrasinya. Ya, membuat form registrasi dengan Laravel. Di sini item datanya itu adalah kita contoh yang membuat aplikasi social network ini ya. Contohnya dibutuhkan email, password, kemudian konfirmasi password. Ya, item fieldnya sederhana ya sebagai contoh saja. Kemudian berikutnya adalah kita buat fungsi untuk register ya atau pendaftaran. Kita masuk ke app root.php, kemudian kita buat routing untuk registernya. Root get register, kemudian return view make register. Sehingga nanti sebagai awal kita akan mengakses form registrasi melalui localhost, Laravel public, kemudian register. Nah, kemudian setelah register, view-nya ditampilkan. Ini view-nya. View-nya ada di sini. Ya. Kemudian setelah itu view-nya atau bentuk katakanlah form-nya sudah dibuat, kemudian untuk nampung data, kita tuliskan di sini ada ID, password, email, kemudian kita create tabel user. Kemudian fungsi untuk submit form ya, register, function, pardam, kemudian pakai metode post. Untuk nyimpan ke database menggunakan model, ya, kita buatkan kelas modelnya. Di sini adalah kelas user extend Eloquent ya. Ini akan kalau yang ini sebelum ke tabelnya, ini adalah digunakan untuk identifikasi usernya. Nah, jadi fungsi user sudah dihandle langsung oleh Laravelnya. Nah, sedangkan untuk fungsi akses isian data, ini kita buat register, isinya adalah new user, kemudian email, password, kemudian save.
Selanjutnya untuk validasi isian form untuk register, kita bisa sebelum kita masukkan ke tabel, kita validate dulu ya. Kita bandingkan. Kita buat fungsi yang namanya adalah validator, yang tugasnya adalah memvalidasi email maupun password ya. Ini adalah dicek kalau itu pas, misalnya terlewati, baru kemudian kita panggil register. Tapi kalau enggak, ya kita berikan pesan error. Sehingga kalau itu sudah, berikutnya pesan jika itu sudah selesai, kita berikan pesan register sukses. Ya, misalnya kemudian dengan pesan register sukses atau selamat, Anda telah berhasil meregistrasi. Jadi itu contoh penggunaan Laravel. Yang pertama kita buat apa? Hello. Kemudian yang kedua registrasi ID dan email. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Hasna? Ada Hasna ada? Iya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Belum ada, Pak. Sudah jelas. Udah, oke. Oke, baik. Kalau itu sudah jelas, ya berikutnya coba Anda lengkapi dulu Composer sama Laravelnya di komputer Anda. Kemudian dicoba untuk membuat Halo Group dan juga mencoba MVC dalam apa istilahnya sederhana, yaitu satu tabel isinya adalah ada email sama password. Dicoba, kemudian kalau sudah berhasil baru didokumentasikan. Kemudian sekali lagi saya informasikan ya, kita minggu depan kita EAS ya. Kemudian bahannya itu adalah dari .NET, CI, kemudian Laravel ya. Kemudian untuk EAS-nya seperti apa? Ya, sebagaimana contoh ya kayak kuis kemarin ya, latihannya untuk latihan kuis yang kemarin itu adalah latihan EAS. Demikian, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk kuliah pagi ini, saya akhiri. Silahkan untuk di-download dan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Ya, sama-sama.